langsung mengambil alih komando. Apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 14 Oktober 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pembina apel memasuki lapangan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Senin 14 Oktober 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, tabiun. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, juga para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, segenap pejabat administrator, pengawas, dan jajaran di lingkup pemerintah Kabupaten Tanggamus, para peserta apel pagi yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini, hari Senin 14 Oktober 2024, kita bisa melaksanakan apel pagi atas izin Allah, atas limpahan rahmat, barokah, hidayah dan maunahnya, bisa hadir di apel Senin bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan selawat dan salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada semua jajaran lingkup Pemkab Tanggamus yang sudah mengikuti apel pagi pada hari ini. Tentunya ini merupakan kewajiban kita semua. Bagi yang belum hadir, saya mengingatkan kembali untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Tentunya kita semua tahu apel pagi ini merupakan awal komitmen kita semua. Awal dari gerbang kita melaksanakan tugas di minggu ini sampai nanti berakhir di hari Jumat. Pada sayap kiri saya melihat cukup ramai ya dihadiri, baik dari Pol PP, rumah sakit, dari BKPSDM Bapak Rida, demikian juga BPBD, Sekwan, dan Dinas, Damkar. Tapi saya meyakini di antara lembaga ini pasti ada yang tidak hadir, 1-2 orang. Ya, demikian juga yang berada di bagian depan dan juga bagian di sebelah kanan, pasti di antaranya yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu
Kalau yang bersangkutan sedang sakit, kita doakan. Insya Allah penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang bersangkutan tidak hadir karena sesuatu hal, misalnya ada keperluan yang mendesak, ada keluarganya dalam keadaan mendesak, semoga dimudahkan dan dilapangkan. Namun bila mana yang bersangkutan lalai terhadap kewajiban, itu doakan semoga disadarkan. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Demikian juga peserta apel pagi saya lihat sudah mulai ramai menggunakan atributnya, mulai terlihat rapi. Ya, tentunya situasi kondisi ini semakin ke depan semakin ditingkatkan. Ya, dimulai daripada kelembagaan yang semakin baik di lingkup Pemkab Tanggamus, demikian juga tata laksana yang kita laksanakan di lingkup Pemkab Tanggamus yang diharapkan menghasilkan peningkatan kinerja. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik harus semakin lebih bagus. Bagaimanapun ini menjadi suatu tuntutan kepada kita semua. Suka tidak suka, masyarakat menuntut. Itu menjadi hak masyarakat diberikan peningkatan pelayanan publik. Melengkapi minggu lalu, dalam apel Jumat sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa semakin ke depan kita harapkan kinerja terhadap pelayanan publik yang ada di semua lingkup dinas dan bagian maupun lembaga tentunya mencerminkan keberadaan pemerintah daerah. Tahun 2023 penilaian Ombudsman RI, perwakilan Lampung, kinerja Tanggamus, pemerintah daerahnya dalam kondisi kuning. Ya, kuning itu hampir tersamar-samar. Merah dan kuning ini belum diapresiasi. Yang kita harapkan tentunya akan lebih baik. Insya Allah 2024 ini kita masuk ke dalam kategori hijau. Mohon doa. Tentunya tidak terlepas minggu lalu kehadiran pimpinan Ombudsman RI, Pak Dadan, yang memberikan masukan-masukan dan arahan kepada segenap jajaran ASN yang diharapkan ke depan mampu meningkatkan kinerjanya. Beliau melaksanakan roadshow dan beliau ingin mendengar dan beliau ingin melakukan belanja masalah. Nah, hal ini tentunya tidak salah interpretasi. Di beberapa media justru belum tersosialisasikan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus sudah memberikan upaya perubahan. Ya, tentunya kita harapkan ini yang menjadi apresiasi kepada kita semua, dan tentunya ini tidak boleh berkurang. Harus terus dipertahankan. Saya ingin meyakini bahwa semua jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus harus melakukan yang terbaik pelayanan terhadap masyarakat. Dimulai dari tingkat pimpinan sampai jajarannya. Pimpinan harus memberikan contoh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di segenap dinas, badan, dan bagian harus tahu betul apa yang dilakukan. Pembenahan mental kita juga terus dilakukan ke depan. Tidak ingin kita ke depan semakin mundur. Kita harapkan Tanggamus itu menjadi bagian kontribusi penguatan daya saing Provinsi Lampung ke depan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang terus dibenahi dan diharapkan ke depan akan semakin lebih baik. Demikian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita ingin semua SDM di lingkup Pemkab Tanggamus menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tidak serta-merta orang memberikan apresiasi bahwa ya lingkup Pemkab Tanggamus tidak lebih baik.
bekerja hanya sebagai pelengkap saja, ya, hanya melengkapi saja sebagai syarat saja, tetapi tidak ingin memberikan kontribusi yang lebih baik. Ya, ini yang memang menjadi situasi kondisi di lingkup ASN. ASN bisa berbuat lebih baik daripada swasta, daripada industri, karena ASN ini dihadiri oleh orang-orang yang berkualitas, hanya katanya belum mau mencurahkan kemampuannya secara maksimal. Diharapkan Bapak Ibu sekalian ke depan peningkatan kinerja kita akan lebih baik. Tidak terlepas tingkat pimpinan akan memberikan pembinaan, memberikan contoh, ya. Banyak di antara kita berharap bahwa akan diapresiasi oleh pimpinannya, tetapi tidak memberikan contoh perilaku yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir untuk berbuat lebih, untuk menghasilkan kinerja yang lebih. Kinerja yang baik didukung dengan integritas yang baik. Ya, jaga perilaku, jangan membuat cemar dengan perilaku. Semua itu tergantung daripada kita sendiri. Kita berharap, kita berdoa agar apa yang kita lakukan itu senantiasa terjaga, ya, sehingga tidak ada situasi kondisi yang tidak terjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, integritas sangat mempengaruhi terhadap kinerja dilakukan oleh kita semua. Berkenaan dengan hari ini, tematiknya yaitu tentang lingkungan hidup. Terkait dengan lingkungan hidup, pada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Tanggamus, kita semua sama-sama tahu apa yang menjadi komitmen dunia. Untuk mewujudkan komitmen lingkungan hidup itu ada 3. 1, komitmen tentang gas rumah kaca. Ini akan diwujudkan sampai 2045. Isu-isu gas rumah kaca semakin berkembang. Kita ingin menekan terhadap potensi karbon dioksida. Ya, semua OPD mampu melakukan itu. Ini bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup. Mulai dari lingkup Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, rumah sakit, puskesmas, ya, semua berkontribusi menciptakan lingkungan yang sehat. Bagaimana juga peran dari provinsi dan juga nasional bersama-sama mewujudkan untuk meningkatkan pengurangan karbon dioksida, sehingga target gas rumah kaca ke depan akan semakin lebih baik. Yang kedua, terhadap IKLH, komitmen lingkungan hidup. IKLH ini indeks kualitas lingkungan hidup, terdiri ada 3, terkait kondisi udara, air, dan ketutupan lahan. Nah, bagaimana di Tanggamus? Kualitas indeks udara kita alhamdulillah dalam kategori baik. Dan ini tentu diharapkan dipertahankan karena kita tahu Tanggamus itu adalah fungsi konservasi. Masih terbanyak terdapat hutan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, hutan lindung, dan ini yang harus dijaga. Udaranya harus dijaga. Bagaimana nanti keberadaan industri juga harus berpotensi menjadi industri hijau. Ini yang masih bisa kita nikmati. Kedua, terhadap kondisi air. Informasi yang didapat, kualitas air yang ada di Tanggamus dalam kondisi sedang. Ya, dalam kondisi sedang. Ini sudah menjadi perhatian bagi kita untuk tetap menjaga terhadap kondisi air. Fungsi hulu sudah mulai berkurang. Ya, ini berdampak terhadap kualitas air di Tanggamus. Sedangkan ketutupan lahan dalam kategori kurang. Nah, ini juga menjadi perhatian bahwa harus 30% terhadap minimal ketutupan lahan. Ini menjadi target. Dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Pada saat musim penghujan terjadi bencana di sana sini. Sedikit saja frekuensi hujan yang turun di Tanggamus, karena Tanggamus itu pada posisi barat Lampung. Ke timur dia memproduksi
ketersediaan air. Karena ini adalah fungsi hulu. Ke wilayah barat, ini adalah menuju ke Teluk Semaka. Keberadaan kondisi ketutupan lahan yang tidak mumpuni berdampak terhadap bencana. Kita ketahui pada saat musim penghujan, baik di beberapa kecamatan itu berdampak terhadap, nah itu ada yang sudah sakit, itu belum sarapan mungkin, ya belum sarapan. Ya kita harapkan segenap ASN sehat ya, jangan apel sedikit 2 menit sakit. Giliran beraktivitas bisa. Kalau apel pada nggak kuat ini, potretnya ASN-nya nggak sehat. Sehat itu kan secara kognitif, secara motorik. Apel saja kalau ASN pasti sakit. Nah ini gambaran pada kita semua, artinya kualitas SDM kita tuh nggak sehat. Ya. Diharapkan Bapak Ibu sekalian, sebentar saya tidak panjang-panjang ya. Semoga korban tidak begitu banyak. Ya, ini nanti menyusul ibu-ibu mulai dipegangin. Kalau diajak foto berlari itu, coba saya foto selfie, oh dia lari. Kalau tegak sedikit dia nggak kuat. Sebentar saja Bapak Ibu sekalian, saya persingkat. Kita harapkan Tanggamus tetap terjaga. Karena ini tuntutan membangun harus berkesinambungan. Terkait ketutupan lahan ini PR kita bersama. Kita kurangi degradasi hutan. Ya, kesadaran kita semua. Saya melihat di beberapa kecamatan ya, di bantaran sungai itu sudah kehidupan manusia semua. Tidak lagi bisa dihalangi. Talang Padang kemarin kena bencana. Sungai meluap langsung merambah ke rumah tangga. Kenapa? Karena di sepanjang sungai itu bantaran. Kalau menurut regulasi ya berapa jarak yang harus bisa ditempati terhadap sungai, terhadap pantai, ya terhadap danau, terhadap lereng, semuanya sebenarnya sudah ada regulasi. Ditambah dengan situasi kondisi hutan yang sudah rusak. Nah kita harapkan insya Allah Tanggamus ke depan akan terlindungi, tidak ada lagi bencana. Pada saat musim kemarau terjadi kebakaran. Nah, mana yang mau dipilih? Musim hujan salah, musim kemarau salah. Tapi kita berharap Bapak Ibu sekalian, situasi indeks kualitas lingkungan hidup kita ke depan akan semakin lebih baik. Ada beberapa yang disarankan dan merupakan hal yang penting bagi kita semua, yaitu tentang adanya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Karena kekayaan kita luar biasa, agar kita mampu mengelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga banyak di wilayah Tanggamus maraknya penanaman kopi sehingga lupa terhadap fungsi ekologinya. Ini menjadi perhatian untuk Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan juga dengan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk mengembalikan terhadap fungsi hutan. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah. Ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, timbulan produksi sampah kita semakin meningkat. Tanggamus hanya punya 2 TPA. Di Kalimiring sama yang di Pungkut. Ini juga menjadi perhatian ke depan agar pemerintah daerah mampu mengendalikan terhadap timbulan sampah. Kembangkan metode apa yang bisa mengatasi terhadap sampah, mulai dari hulu sampai di hilir. Ini tidak terlepas perhatian kita semua. Pengurangan emisi dan penggunaan energi terbarukan ini menjadi prioritas. Demikian juga kesadaran kita semua terhadap lingkungan. Ini yang kita harapkan agar anak cucu kita ke depan masih dapat menikmati pembangunan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Semoga indeks kualitas lingkungan hidup di Tanggamus akan semakin lebih baik. Demikian juga terhadap indeks kebencanaan. Indeks kebencanaan ini akan dilakukan perbaikannya, maintenance-nya. Ada dinas BPBD. Sehingga potensi bencana yang ada di Tanggamus akan seminimal mungkin.
Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Kita harapkan minggu ini mampu menghasilkan kerja yang lebih baik. Satu lagi, saya ingatkan karena ini bulan Oktober, sudah menjelang penghujung. Tolong dilihat kembali terhadap progres pelaksanaan tugasnya di masing-masing OPD. Apakah sudah terjadi deviasi negatif? Kalau terjadi deviasi negatif, lakukan percepatan. Ini yang harus dilakukan, jangan sampai nanti menjelang penutupan tahun tidak terserap anggarannya. Di satu sisi Bapak Ibu sekalian, baik APBN, APBD provinsi saat ini mengalami kondisi defisit. Kita pemerintah Gamus mengoptimalkan situasi APBD. Tahun 2024 APBD kita berupaya semakin sehat. Ini akan tetap terjaga, bagaimana kesinambungan pembangunan harus terus berlangsung. Demikian, sekali lagi selamat bekerja, semoga apa yang kita laksanakan membawa kemajuan bagi Tanggamus ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yanbaghi li jalali wajhi karimi azimi sultani. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana ya Allah, wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa tahasu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berilah kami kemampuan dan kekuatan untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, jauhkanlah bangsa dan negara kami dari bencana dan malapetaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah, Engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat. Gerak. Gerak. Apel selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Pemimpin apel dapat membubarkan peserta apel.